Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etisa Nadia. Saya dari AKS 5C dengan NIM 205221284. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi UMKM Bakso Bakar Rahma terkait keputusan taktis. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. UMKM sendiri adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, namun pengertiannya ternyata lebih luas dari itu. Dilihat dari sudut pandangnya, UMKM adalah bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Pada observasi kali ini, saya memilih melakukan observasi di salah satu UMKM di desa saya, yaitu Bakso Bakar Rahma, di mana kedai tersebut beralamatkan di Desa Sambirjo, Lubuk Sragen, dan pemilik usaha ini adalah Ibu Rahma yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang mana usaha ini sudah ada sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bu Rahma sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan usahanya seperti memperbanyak menu dan memberikan tingkat level kepedasan pada setiap menu bakso bakarnya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan. Ibu Rahma sendiri dalam sehari membutuhkan 5 kg adonan bakso yang digunakan untuk 600 tusuk bakso bakar. Terkadang Ibu Rahma bisa membutuhkan lebih dari 5 kg adonan bakso pada hari-hari libur. Biasanya Ibu Rahma membeli bakso yang telah jadi di tempat saudaranya dengan harga 100 per biji. Namun, kendala yang dihadapi Ibu Rahma yaitu apabila Ibu Rahma menginginkan bakso melebihi pesanannya, biasanya Ibu Rahma harus memesannya terlebih dahulu. Sementara itu, Ibu Rahma sendiri sebenarnya mampu membuat bakso sendiri sesuai dengan keinginannya, tetapi beliau membutuhkan beberapa peralatan dan ruangan yang memadai jika ia memutuskan untuk membuat bakso sendiri, serta terkait dengan biaya apa saja yang dikeluarkannya. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah penyelesaian. Terdapat 6 langkah untuk menjelaskan mengenai model pembuatan keputusan taktis. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah, di mana masalah dalam usaha Bakso Bakar Rahma adalah keterbatasan stok bakso untuk bakso bakar dan keinginan untuk memproduksi bakso sendiri. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasikan alternatif, berupa ada 2 alternatif. Yang pertama yaitu membuat persediaan bahan baku bakso dan membeli peralatan yang dibutuhkan. Kemudian alternatif yang kedua yaitu membeli atau menerima persediaan bahan baku bakso dari pemasok. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Nah, pada saat Ibu Rahma memutuskan untuk memproduksi bakso sendiri, maka biaya bahan baku yang diperlukan yaitu sejumlah 256.000 untuk 5 kg adonan bakso. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya sendiri yaitu 25.000, kemudian biaya untuk membeli peralatan berupa dandang besar yaitu senilai 125.000, dan total biaya produksi komponennya yaitu sebesar 406.000. Dan langkah selanjutnya yaitu membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Nah, pada saat Ibu Rahma memutuskan untuk membuat bakso sendiri, maka beliau membutuhkan biaya bahan baku sebesar 256.000 untuk 5 kg adonan bakso, kemudian biaya tenaga kerja sebesar 25.000, kemudian yang terakhir yaitu biaya pembelian peralatan atau dandang besar sebesar 125.000 dan menghasilkan total biaya 406.000. Kemudian apabila Ibu Rahma memutuskan untuk membeli bakso dari pemasok, maka beliau membutuhkan biaya senilai Rp375.000. Maka apabila Bu Rahma memutuskan untuk membuat sendiri atau membeli ke pemasok, terdapat selisih harga sebesar Rp31.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu menilai fakta-fakta kualitatif. Faktor dalam keputusan membuat atau membeli terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama faktor kualitas komponen, di mana dalam membeli dari pihak distributor kualitas bahan tidak relatif sama dengan penggunaan bahan baku yang berpengaruh pada cita rasa bakso bakar Rahma itu sendiri. Sedangkan jika membuat sendiri dapat memperoleh atau mempertahankan kualitas bahan baku yang sama dan cita rasa bakso bakar yang sama. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu mengenai faktor jumlah komponen, di mana dalam membeli dari jumlah
Pemasok jumlah komponen yang diterima selalu sama dan tidak dapat menambah jumlah pesanan kecuali memesan jauh-jauh hari. Sedangkan jika membuat sendiri dapat membuat jumlah komponen sesuai dengan yang diinginkan tanpa harus memesan jauh-jauh hari. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai membuat keputusan. Nah, berdasarkan selisih dari biaya kedua alternatif yang relatif kecil serta tanggung jawab Bu Rahma dalam menjamin kualitas serta dalam rangka pengoptimalan produksi, maka menurut saya lebih baik diputuskan untuk membuat bakso sendiri serta membeli peralatan untuk memproduksi bakso sendiri, karena sejatinya peralatan memiliki umur masa di mana peralatan tersebut dapat digunakan sampai dengan masa umur peralatan tersebut. Berikut adalah dokumentasi observasi saya pada UMKM Bakso Pakar Rahma, dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.